Halo semuanya, The Clients dan juga Novers. Kita mau kasih tahu nih bahwa kita akan tur ke Bali. Wah, ke Bali ini kita juga akan jalan-jalan, liburan, karena kita stres. Dan juga kita ingin membuka open consultation tatap muka secara pribadi kepada kalian semua. Kapan sih detailnya, Bro Will? 27 dan 28 Agustus untuk 6 orang Saja. Dan mungkin info lebih detailnya atau lebih lanjutnya itu ada di bio Instagram kita. Langsung aja di situ. Bagaimana caranya dan how to-nya ada di sana. So, buat kalian semua yang ada di Bali, sampai jumpa dan see you there. See you there. Jatuh kan gue. Kita nonton kan, terus yaudah aku bilang Legend yuk nonton bareng kita. Dia bilang ya udah gitu kan. Akhirnya duduk di samping Jesslyn. Dia yang kasih spoiler sepanjang film loh. The point is, orang harus trans dulu, baru bisa masuk ke kubu kiri. Apalagi orang yang very logical. Stop, lu terlalu masuk, minggir. Kapanpun kita dan teman-teman Anda merasakan sebuah stimulus dari luar yang repetitif dan mulai taking control over you, run. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, pengawal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi bersama kita berlima. Ada Bro Willy, ada Jesslyn, ada Bang Adam, ada Ailinku. Wow, Gosip hangat. Dan juga ada Bow di sini. Hari ini kita mau portal salah satu film yang lagi hits juga di Indonesia. Mungkin dulu sebelum-sebelumnya kita ngebahas sempat Incantation, terus ada KKN juga. Terus sekarang Ngabdi Setan 2. Walaupun beberapa tim kita ada yang nggak nonton juga, yang rambutnya panjang. Beberapa. Satu kali. Satu lah ya. Ini kenapa dipegang-pegang mikrofon gue? Gak apa-apa Mas Will. pura-pura pengalihan. Oh dia paham. Iya, Dia paham. pura-pura bego gitu. Ngeliatin, ngelapin gitu kan. Ada yang bermasalah gak debuan biar gak merasa bersalah. Dia yang bermasalah. Iya. Jadi hari ini kita mau pengen ngebahas review seperti biasa. Kita bukan movie junkie juga, asik. Tapi kita juga bukan yang pengamat-pengamat gimana. Dan sesuai dengan channel kita horor, kita akan coba sedikit mereview tentang mungkin dari segi seberapa horor dan juga mungkin ada intensitas. Aku pengen ketawa boleh gak? Kenapa? Gak apa-apa, lucu aja. Udah, aku cuma mau ketawa doang. Oke. Aku boleh ketawa. Kok gue pas lagi nggak ngelucu ketawa gitu. Pas ngelucu gak ketawa, itu apa ya maksudnya? Jadi intinya kita lupa kan tadi gue mau ngomong apa. Jadi the point is kita akan ngebahas dari segi energi. Mungkin kalau memang di situ Joko Anwar memasukkan something energi atau apa gitu kan. Karena ini kan lebih ke satan ya. Jadi ada satanik gitu kan. Nah itu kan biasanya DA banget nih ngebahas atau ngebongkar tentang satanik. Bukan perdukunan ya. Kalau perdukunan mah pesulap merah. Nah terus kenapa nih senyum-senyum? Nggak apa-apa. Nah dari situ mungkin ada yang terlewatkan ataupun apa yang ada. Ini kayaknya something curious di sini. Intinya kayak incantation lah ya kan. Yang secara tidak langsung atau sengaja ya si sutradaranya sendiri. Gue lupa namanya siapa. Kenapa sih ketawa Jess? terus kenapa? Gak mau, lucu aja lihat Kabo. Ada apa sih di gue? Nggak tahu, mukaku nggak bisa berhenti ketawa aja. Oh mau. Oke, jadi the point is seperti itulah ya. Kita akan coba review kayak gimana Pengabdi Setan 2. Kalian udah pernah nonton pastinya? Seru sih. Kalau kayak gitu langsung aja kita mulai untuk di setiap malam. Itu lagu soundtrack ya? Yang pertama sih. Oh, yang kedua. Langsung aja, let's go. Portal ya guys ya. Jadi kita bicara ngablu aja.
Karena bingung juga apa yang mau ditelaah juga soal Pengabdi Setan 2 ini. Tapi so far overall, oh ya disclaimer dulu di awal, mungkin ada beberapa yang nanti akan jadi agak sedikit spoiler. Jadi buat kalian yang belum nonton, ya jangan nonton ini banget dengan jelas ya, takutnya kita spoiler gitu ya. Tapi buat yang udah nonton, boleh komen di bawah, mungkin kita ada yang ke-miss juga atau kayak gimana. Jadi kita sama-sama saling koreksi-koreksi aja guys. Oke, langsung aja dari yang pertama nih. Udah pernah nonton? Yang nonton nih kalau salah ada Bro Willy, Jesselyn dan juga Adam. Aileen. Enggak, jangan kamu pelase. Nah, sok sibuk sih lu. Tapi so far sih kalau menurut gue ya, ini kacamata gue sebagai penikmat film horor, so far ini bagus gitu loh untuk jadi standar standar film horor di Indonesia. Di Pengabdi Setan 1 mungkin unsur-unsur lebih banyak ke story kalau kata gue, ya kan, kalau kalian yang belum nonton gitu kan, Pengabdi Setan 1 tuh lebih ke arah storynya tuh lebih dikentalin sama si siapa, Joko Anwar ini. Tapi di Pengabdi Setan 2 gue lihat ini lebih mix, banyak banget yang dimasukin gitu kan. Dari segi horor mungkin jump scare-nya lebih dibanyakin, terus dari segi sinematografinya tuh kita berasa dibuat kayak makin sempit banget penglihatan kita. Jadi kayak kesannya tuh kita harus fokus banget, lebih gelap, lebih dark gitu kan, karena di rumah susun ya, bukan di Ex Bata kan. Emang yang pertama di mana settingnya? Di itu yang pernah kita waktu di Denny Darko. Di rumah ibu. Di rumah yang di Bandung itu loh, rumah ibu. Oke. Rumahnya mereka, ingat kan? Iya, ingat. Nah dari situ baru kita langsung, maksud gue menambahkan unsur-unsur komedi juga, ya kan? Ada komedinya juga bagus, dan segi plot twistnya juga dapat juga tentang si Petrus itu gitu kan. Dan banyak banget lah plot twistnya, dan kayak lo harus nonton Pengabdi Setan 1 sih untuk ngerti Pengabdi Setan 2 gitu loh. Karena mungkin tanpa nonton Pengabdi Setan 1 agak sedikit bolong aja gitu, kayak bertanya-tanya ini siapa. Jadi wajib banget buat nonton Pengabdi Setan 1 dulu gitu sih. Dan kalau nggak nonton yang ke-1 dan 2 pasti nggak ngerti yang ketiga. Itu kita yang buat ntar. Terutama Bang Adam. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk dari pertama nih. Kalau nggak salah di pertama ini memang dari awal udah ada scene-scene. Intinya garis besarnya dulu lah ya. Ini kan sebuah film yang dimana menceritakan ini benar-benar pengabdi satanik gitu kan. Kalau mungkin di film-film horor lain lebih ke arah klinik gitu kan ya, Mbak Dukun atau apa. Nah ini memang Joko Anwar ini kan ini kayak remake dari film zaman dulunya kan ya, Pengabdi Setan 1 tuh ada gitu kan. Nah tapi ini memang lebih ke arah ke satanik lah, West lah ceritanya gitu kan. Sebuah organisasi yang dimana memang organisasinya ini organisasi yang pemuja demon gitu kan. Yang dimana waktu Pengabdi Setan 1 juga mulai kekuak dari keluarganya gitu kan, dari ibunya yang memang sosok yang istilahnya mungkin tetuanya atau apa yang istilahnya yang diangkat lah. Contohnya tuh kayak sama kayak satanik ataupun Illuminati gitu loh. Kayak misalkan Aileen jadi artis nih gitu kan, pengen diangkat lagi, dibus gitu kan. Ketika dia masuk satanik jadi makin ngebus, terkenal. Itulah kan sejarah dari ibunya dulu kan di awal gitu kan. Nah, correct me if I'm wrong ya. Sorry banget kalau salah. Nah, baru masuk ke yang kedua, dia pindah ke rumah gitu kan. Dan di situ di awal-awal memang agak mencurigakan lah bapaknya kerja serabutan tapi sibuk banget gitu, tapi nggak ada duit gitu kan. Nah dari situlah kita nggak kepikiran tuh, barulah di akhirnya mulai kelihatan lah, oh ternyata begitulah ya kenapa bapaknya tuh serabutan. Tapi ya oke, jadi kalian harus berhati-hati ya kalau sanak keluarga kalian tuh ada yang kerjanya nggak jelas, sibuk banget gitu kan, terus gak ada duit, Terus bawa koper. Spoiler. jangan-jangan dia adalah pengabdi setan. Aduh. Kopernya gini, stak. Terus passwordnya 000, nggak kreatif banget sih. Lu lebih spoiler dari gue sih. 666 kayak gitu kan, biar satanik banget gitu loh. Terkadang hal yang paling simpel adalah hal yang tidak terpikirkan. Wow. Oh itu lu spoiler juga. It's okay lah, kan kita udah disclaimer dari awal. Iya. Nah, the point is ya kan, mungkin lebih banyak ada unsur sataniknya itu di akhir film ya kan, dari pemujaannya, terus dari logo lambang-lambangnya. Itu yang gue jadi tanya apa ya? Sayangnya kita nggak bisa nge-review ulang lagi sih ya, karena masih di bioskop. Masih ya di kan? bioskop. Mungkin kalau iya. udah di OTT kita bisa nge-review lagi lebih detail gitu kan. Dan ini masih fresh banget kan? Fresh banget. Jadi tuh kayak mereka tuh kayak ada bahasa isyarat gitu loh bang. Lu nggak nonton kan? Oh. Jadi Nih. Itu artinya lu nggak nonton kan, Bang?
Nah itu sih emang itu yang akan kita coba tanyain lah. Tapi sebelum itulah dari tim DA sendiri yang udah nonton mungkin ada merasakan unsur-unsur energi nggak sih seperti kayak kita nonton film Incantation sendiri gitu loh. Waktu gue nonton sih. Kan portal ya, inget portal ya bang. Soalnya gitu udah disuruh nonton gak nonton. Lanjut. Dari yang pertama deh, kalau yang pertama menurut Kadam gimana? Yang pengabdi setan pertama. Ya balik lagi yang gue bilang sih, lebih ke story-nya memang dikentalin sih di situ. Gue ngerasain memang nggak ada yang sesuatu yang wow ya. Gue juga bingung sih. Yang jelas Pertanyaan, ada sebuah konsep yang bisa dibilang ada seorang manusia yang dia nggak bisa hamil tapi dia masuk sebuah sekte untuk supaya dia hamil. Nah itu oh iya betul. ada sih konsep seperti itu. Dan juga kayak pengen jadi terkenal juga gitu Iya, kan kayak si ibunya kan. Ada. Oh oke itu ada ya. Itu ada. Terus yang kedua gimana bang? Yang kedua itu jadi gini. Gue ngeliat waktu itu Mas Willy jalan. udah gak jadi. Oke langsung ke Bro Willy deh gimana? Apa pertanyaannya unsur apa? Ada energi atau enggak kayak oh nih ada something sataniknya tuh bener nih metodenya sebenarnya kayak gini. Mungkin pastinya Joko Anwar pasti riset juga dong, riset dikit lah. Ada pas di bukunya itu loh banyak banget logo-logo juga. Sebenarnya simbol-simbol. karena gue sendiri juga bukan orang satanik ya, jadi kan gue nggak tahu. Tapi energi kubu kiri itu kan cukup universal. Nah kalau gue dari kacamata yang bukan director dan penonton biasa, tapi sekaligus praktisi supranatural yang notabene sudah cukup familiar dengan energi kubu kiri, dengan tanpa bermaksud apapun ya, gue rasa Joko Anwar sih ya bukan praktisi lah, pasti bukan lah ya. Praktisi film ya. Praktisi film iya. Jadi kalau ditanya adakah energi yang nyerempet-nyerempet atau mungkin kubu kiri yang ikut ndompleng kayak incantation, hampir minimal sih, mungkin minimal. Kali cuma penampakan yang nggak disengaja doang kali ya. Terutama ini sedikit spoiler, terutama di bagian yang kayak di awal wartawannya lihat kitab sama alat kan, kayak apa sih totem ya. Terus di akhir ya yang pemujaan di lantai tertentu itu kan, gue nganalisa kayak itu simply bagian dari oh menurut artikel satanik tuh begini, terus ditaruh di film supaya itu terlihat menyeramkan dan menjual. Tetapi gue nggak berasa ada kubu kiri yang dompleng tuh, nggak, beda main incantation, beda banget. Beda jauh. Iya. Beda banget. Beda sih. Actually di Insidious aja itu ya, sorry agak ke Insidious itu kubu kirinya dompleng tapi bukan untuk interfere dan mencelakakan orang yang nonton. Ada, tapi kubu kiri cuma kayak, weh hebat juga nih. Tapi kalau incantation tuh ngaco sih energi kubu kirinya. Nah balik lagi ke Pengabdi Setan 2, pertanyaannya ada nggak energi? Gua rasa safe to say nggak ada. Tapi memang filmnya serem itu. Jadi memang nggak ada niatan untuk memasukkan Mungkin nggak unsur. Ada lah, nggak ada. Mungkin gini bang ya. Kalau yang penulis incantation siapa? Sing song. Gue lupa. Miswa. Gitu. Jadi paling gini kita ngomong penulis. Kalau untuk penulis Pengabdi Setan, gue ngerasa dia kayak copy paste banget tentang konsep satanik. Dia tidak memaknai dan menghilami banget tuh arti dari itu gitu kan. Dia cuma kayak tahu teorinya udah. Beda sama penulis dari incantation ini, dia memaknai banget dong. Dan mendalami banget di situ. Bedanya di situ, makanya unsurnya berbeda. Dan mungkin direkturnya serta screenwriternya dan juga visual effect artisnya di incantation tuh menindaklanjutinya tuh dengan serius juga. Ya bukan berarti Pengabdi Setan 2 nggak serius, tetapi ini pendapat pribadi ya. Maksudnya mungkin seriusnya tujuannya beda. Tujuannya beda. Gue baru mau ngomong Pengabdi Setan 2 tuh memang tujuannya lebih ke hard selling. Iya. Hard selling. Penjualan dari film itulah. Ya orang gila apa director yang pengen bikin film supaya orang kerasukan kan nggak ada cuy. Itu kan rencana kita. Oke. Tapi kalau incantations, ya gue nggak menuduh, tapi kayak dari sekian banyak tim besar tuh ada yang bilang ego kayak nih biar lu ngerasain energi kubu kiri itu incantation. Iya. Kalau Pengabdi Setan nggak ada tim besar yang kayak nih biarin lu ngerasain setan, enggak, ada yang cuma nih bakal serem lu, pasti lu kaget, jump scare itu kenceng rasanya. Niatnya lebih hard selling gitu. Oke, soal yang pertama dulu, dari awal video kita, dari awal film sudah disajikan dengan sebuah kehororan, banyak mayat-mayat ataupun pocong-pocong yang sujud lah kayak gitulah. Nah kita mau coba direalisasikan ke dalam ritual satanik yang sebenarnya. Bisa nggak sih kayak lebih ke zombie hidup gitu loh?
ada hal seperti itu yang pernah kalian dengar di dunia kubu kiri sana bahwa itu bisa terjadi gitu? Daripada zombie hidupnya sih lebih ke arah korban yang ditumbalkan ya. Jadi kalau di film ya mungkin ini kami sebelumnya minta maaf karena ini bersifat spoiler. Ada yang ditumbalkan gitu. Jadi kayak meninggal pas saat yang ya yang pas pakai hoodie satanik itu. Nggak usah khawatir sih, setiap film horor pasti ada tumbal. Oh ya, oke. Nah, terus kalau dibilang pocong mayat hidup pada berbaris di sana, gimana ya? Bukan berbaris sih, kayak ditaruh tertata gitu loh. Dan dipaksa menyujud gitu loh ke sosok ibu. Lukisannya itu sosok ibunya? Iya kan ada lukisan ibu gitu. Iya baru ingat. Wah, gua kurang detail nih. Tapi pertanyaan gue, ada nggak sih di kenyataannya seperti itu di kubu kiri gitu? Apa mau kita culik iblis satu Dam? Kita interogasi. Boleh sih. Itu cuma biar seru. Mungkin mewakilin aja kali Bang ya. Maksud zombie di situ adalah orang yang hidup tapi nggak punya hati nurani kali. Simbolism. Gitu. Iya, satanik kan bukan gitu. harafiah. Iya. Asik. Ya, berguna juga loh Bang di konten ini. Pulang lah gua. Walaupun gak nonton, gue pikir di Bang Adam doang nih nanti di Bang. Nggak bisa. Gue barusan nyari bocoran. Nggak bisa. Maksudnya kayak zombie terus hidup gitu. Nggak bisa. Itu melanggar hukum fisika. Belum bisa. Kayaknya sih kalaupun ada, itu maybe by human technology, virus atau apa. Tapi kalau by satanik nggak bisa. Atau nggak misalnya arwahnya atau rohnya diambil iblis gitu ya. Itu lain cerita. Itu masih bukan make sense. Itulah yang kita jalani selama ini kan. Mungkin kita harus ciptain dulu sih Bang. Jalani dalam artian bukan kita jalanin ya, maksudnya kita hadapi. Iya, yang kita hadapi. Ciptain dulu berarti gitu. Waduh. Jadi lu gue bunuh dulu Bang. Jadi gue eksperimen itu gue cobain. Tadi tuduhan mejanya mana kan, katanya kan mau di itu kan Aileen jadi ibunya. Sejak kapan? Aileen tuh lebih cocok jadi ibu dari anak-anak aku. Ulang editor. Lanjut. Sampai 100 kali Bang. Lanjut konten, lanjut. Aku mau dipanggil ibu, mama. Lanjut. Asik. Mami. Asik. Lanjut. Apa Pepo, Memo? Lanjut. Kok lo yang ngomong ini gue Bang? Punya kepala gue Bang. Oke, nah itu kan yang ada di Pengabdi Setan 2. Tapi di selanjutnya juga ada beberapa kan dibuka tuh buku-bukunya juga ada simbol-simbol. Memang masih ada beberapa simbol kayak horse Eye of Horus tuh ada keluar Bang. Ya kan, tapi kayak yang pasaran aja sih kali ya. Apakah memang bener kata Bang Adam copy paste aja dengan satanik yang ada di artikel atau apa yang tidak mendalami atau memaknai. Kayak kita kalau incantation aja gue nggak ngerti loh sebenarnya. Tapi ternyata energinya kuat banget gitu kan. Logika di incantation. Dia ngapain buat simbol itu seniat itu banget di full zoom di layar kita, terus kita suruh baca, suruh dengerin gitu. Kan dia tahu pemahamannya Bang. Main psikologi. Itu laptop, apalagi bioskop yang nonton. Nah, lebih. Soalnya kita nonton di bioskop sayangnya nggak ada. Nggak masuk ya? Nggak masuk. Langsung di OTT kan Netflix. Nah, lanjut lagi. Itu kayak gitu-gitu ada tapi ya cuma just itu aja bro ya. Terus sama kayak penumbalan di akhir, di ending, model ending yang bapaknya itu akhirnya ditumbalkan. Iya. Kayak ditarik. Ya cukup sampai situ ya. Pertanyaan gue gini. Ya itu yang tumbal. Cara bawa kudanya gimana itu? Emang itu kuda ya, bukan orang gede. Kuda sih. Kuda kan? Kuda ya? Kuda. Kesian banget gue ya. Nah itu satu hal yang jangan deh ntar gue dihujat. Agak bolong sih, logika bolong kalau bahasa filmnya logika. Bukan, yang gue agak sedih yang kayak ya kepada pembuat filmnya terlalu cepat gambar-gambarnya. Saya belum melihat. Bisa jadi karena kan itu adegannya dibuat cepat ya. Sama kalau nggak salah si Tara Basro-nya itu bukan Tara Basreng ya. Bakso goreng. Taranya apa? Tara Basro adalah salah satu itu jadi film utamanya yang cewek. Maksudnya tokoh utama. Para hadirin sekalian. Itu parah. Nah, si Tara Basro ini kan terakhirnya kan kayak dia dikasih apa sih? Makanan gitu ya. Daun atau apa sih? Daun tapi nggak tahu ya daun apa tuh ya. Yang jelas bukan kelor sih. Kayak daun nggak tahu sih. Daun melinjo. Daun digulung-gulung gitu loh. Yang biasa ada di sop itu bukan sih? Daun sop. Iya nggak sih? Daunnya? Bukan yang ada biasa di pintu. Daun pintu. Itu tuh emang gak ada energi sama sekali di ending terakhir ya. Karena dikasih makan sesuatu, terus tiba-tiba kayak dikorelasikan dengan
ritual gitu, itu udah umum sih, konsep yang udah lama. Jadi kayak memang bukan sebuah yang gimana banget gitu. Oke lah, intinya kalau kita kulik lagi memang sebenarnya Pengabdi Setan ini pure entertaining gitu ya. Kenapa Bro Will? Oh enggak deh, gue nggak tahu. Gue barusan dapat bocoran. Ada, tapi sifatnya itu drugs. Ganja? Ada paku. Dua. Ini siapa yang kentut nih? Kakak. Ada, barusan dapat bocoran bahwa gue ngelihat ada sejenis daun yang sebenarnya itu drugs yang mengalter chemical lo. Jadi ketika lo trance, gue nggak tahu itu daun apa ya. Kayak gue dapat bocoran dari nggak tahu siapa nih. Ada sejenis dedaunan di dunia yang kalau entah lo tumbuk, entah lo ramu, entah lo hisep asapnya, itu bikin lo jadi trance. Ganja Trance jadi bukan? teler. Ya apapun itu jenisnya. Nah ketika lo teler itu gampang lo kasih indoktrinasi kayak Satanik yang aneh-aneh. ya, di situ ya. Kamu kuat lah, kamu jadi pintar lah, kamu kebal lah, padahal nggak kebal sama sekali gitu. In a way jadinya it's about suggestions untuk membuat orang berbuat ngawur gitu. Jadi Ataupun juga kalau disangkut pautkan dengan film ya, itu bisa menjadi si manusia itu atau si korban tumbal itu dalam posisi atau mode trance yang lu bilang, yang dimana makin gampang untuk mengikuti ritual tersebut. I guess so. Entahkah nanti mau ditumbalkan biar gak ada perlawanan gitu loh, ya nggak sih? Iya, Bisa lebih ke arah sana mungkin, maybe. Ataupun bisa juga ngebuat dia jadi ketagihan kan, jadinya Bisa. dia mengikuti ya jalan satanik itu. Iya, gitu bisa. sih. Bisa ke arah sana, tapi ya tetap sih itu gimana caranya kuda masuk ya ke lantai 14 ya? Aku juga mikir itu. Gimana caranya ya? nah itu sebelum di syuting kudanya dimasukin dulu gampang kan? Enggak, satu. Masalahnya dari film dari awal liftnya aja rusak. Ya nggak sih? Dua, pintu masuknya cuma di satu ruangan di lantai 13. Iya, muat nggak tuh ya kuda ya? Apalagi Itu kecil pun kan? kecil banget kan? Kalau untuk manusia oke lah, masih masuk. Kuda gimana caranya? Atau memang udah dari awal ada yang melihara kuda selama bertahun-tahun Iya, di situ. mungkin bisa. Kita posisi thinkingnya di situ Iya. aja. Kuda Atau masih itu- kecil dirawat. Udah gak goib lagi. Soalnya di awal filmnya kan belum ada pas lagi ritual-ritual itu kan. Enggak, itu kan lantai yang emang lantai tersembunyi. Iya, cuman kan awalnya nggak ada pas lagi mulai ritualnya. Terus tiba-tiba pas dia ganti-ganti scene baru muncul kan. Ya lebih bingung lagi sih kalau itu kita Iya, anggapnya kan? itu kuda goib sih. Kuda lumping aja lah. Kalau nggak Bang Adam nyamar jadi kuda di situ kan. By the way, kamu itu sampai sekarang masih agak bingung sih yang pakai hood itu tuh penghuni di sana atau dia Penghuni di sana intinya. Jadi nggak penghuni di sana kan sepi itu. Ingat gak sih yang pas Tara Iya, Basro iya, lantai iya, tertentu? iya. Oh, itu pada Aneh. kesana. Ya itu sebenarnya pengabdi setannya juga, ya kan? Manusia itu manusia bukan ya tahu. Jangan-jangan termasuk yang di basement tempat buang sampah dong. bisa jadi. Gitu. Yang cuma dijelasin sebentar terus tiba-tiba hilang gitu, yang kayak orang bertiga, kayak serem banget sih itu. Iya, itu serem, itu serem. Oh yang paling serem sih yang anak kecil. Bruak itu sih. Iya, yang lift ya. banget. Oh, yang Bagi lift. gue itu scene terserem malah. Terus tiba-tiba muncul ke temennya kan cuma satu orang doang yang hidup kan. Iya. Muncul ke temennya gitu. Tapi temennya itu yang masih hidup itu kemana ya? Kok di film nggak ada lagi? Spoiler. Iya. Yang Ada. satu enggak, dia tuh akhirnya jatuh ke lift. Jadi kan dia Genjutsu. di genjutsu. Oh, iya, iya, Tiba-tiba iya, sadar iya. langsung Lin, Jess, mau ceritain ulah Legion nggak pas kita nonton? apa? Oh iya, sebenarnya coba. Legend nonton bareng kita. Kita kan abis sudah selesai klien. Ya udahlah di satu mall, terus kebetulan kita nonton kan. Terus ya udah aku bilang Legend, yuk nonton bareng kita. Dia bilang ya udah gitu kan. Akhirnya duduk di samping Jesslyn. Dia yang kasih spoiler sepanjang film loh. Iya, dia spoiler. Coba Jesslyn cerita spoilernya. Tahu sih. Iya, jadi kayak ini pasti setannya ketiga anak kecil yang tadi mencret mati. Kayak gitu. Terus udah gitu, ini pasti apa lagi ya selain anak kecil? Gini, Lupa. Legion duduk samping Jesslyn kan. Iya. Terus Legion kayak ngasih bocoran. Paling ini anak kecil yang tadi ngelihat 3 arwah anak kecil yang tadi. Benar. Iya. Udah gitu belum lagi, paling bentar lagi dia dibawa mati juga gitu. Paling bentar lagi ada yang kayak satu cewek lah Yang cewek paling cantik itu loh yang kuncir 2. Oh iya ya, sih. yang seksi lah ya. Iya, yang Terus seksi itu. udah gitu. Oke sih. Oh, dia udah dead end ini, udah dead end. Dia bilang gitu. Iya. Tapi emang Terus bener. Bener. Bener, akhirnya kan meninggal. jatuh kan dia. Oh iya. Sampai bener. sampai kayak spoiler lah lo. Iya, jadi sebelum itu masih lari kok ceweknya masih dikejar goib. Kayaknya dia baca ituannya si itu kali, saudaranya udah langsung. Enggak, Tapi Legion malah bilang gini,
Ya bener kan? Itu logikanya. Hah? Logika apa coba gue nggak ngerti Legion tuh. Tapi kalau kayak gitu ya enak ya, di bioskop itu aman, nggak ada negatif-negatif sama sekali. Iya, nggak ada. Tapi iya sih. Kayak kunti-kunti gitu gue yakin nggak ada deh. Enggak sih, kemarin bersih banget sih. Kan bersih, soalnya biasa kan kalau film horor gitu kan harusnya kan kunti-kunti tuh Ada. ngedeket. Ya, bioskop lah. Iya, atau Tempat ngepoci-poci gelap. yang begitu-begitulah. Tapi gara-gara ada Legion kemarin tuh aku lihat di kursi sebelah kan kosong semua, itu nggak ada satupun yang duduk. Nggak ada. Pada takut kayaknya. Nah oke, balik lagi. Kurang lebih konteksnya seperti itulah ya kan di film. Memang sataniknya bener kata Bang Adam copy paste. Jadi dan kalian juga memang sudah mengatakan bahwa tidak ada unsur-unsur sataniknya yang lebih detail di istilahnya yang real di sana gitu kan. Cuma just entertain aja, menambah unsur film tersebut. Dan menurut gue sih lumayan sukses ya. Kalau gue bisa ngasih rate keseluruhan Pengabdi Setan 2 gue kasih nilai 8,5 lah. Karena oke sih. Oke banget gitu. Karena gue agak-agak gimana gitu sama film horor Indo jarang yang bagus. Itu oke sih, walaupun CGI-nya kurang lah. Kalau kita ngomongin teknis ya, CGI-nya masih harus dipacu lagi gitu kan. Tapi udah oke lah, biar kita berimajinasinya gitu. Apa ya, jump scare-nya sih udah oke sih. Jump scare-nya oke. Terutama yang pas lagi psikologi. sholat. Itu oke gue rasa jump scare-nya. Apalagi yang pakai korek itu bangke juga sih. Yang pakai itu korek, ngeselin. yang Kadang pakai korek bingung. ya, fear dari si pemain itu berasa sampai ke aku loh. Jadi si pemainnya itu kayaknya beneran takut. Dan aktingnya tonnya bagus dong. Iya. Pertanyaan gue tuh Beneran. pocongnya orang asli atau bukan sih? Entah bonek-boneknya entah orang asli sih. Kayaknya orang asli bisa jadi juga didandanin gitu sih. Kan- Tapi anehnya juga sih gini loh. Orang baru meninggal 1 hari, ya mayatnya nggak seburuk rupa itu juga kali. Iya Walaupun dia kegencet atau apa Itu gitu. less Bahkan than belum 24 jam kan? sehari loh. Iya. Malah belum 24 jam. Dalam artian gini loh, belum ada pembusukan, tapi berasanya udah busuk banget ya nggak sih? Iya, Iya, busuk iya, banget. iya. Nah, Bang Adam ngantuk ya, nggak nonton kan? Bingung kan? Nah, biar Bang Adam nggak ngantuk, sekarang gue mau coba bertanya. Anggaplah kalian menjadi Joko Anwar gitu kan. Misalkan biar film itu ada energinya, apa yang akan kalian masukkan? Mampus. Ini lu nanya ke siapa? Ke semuanya lah. Masalahnya Oh. kita tidak berniat membuat orang-orang jadi kesurupan, Kak Bo. Iya, misalkan biar ada, ya kayak incantation lah. Mainin Kalau- psikologi. Dari, itu udah main psikologi banget. Sebenarnya yang psikologi kayak iya sih, cuman untuk aku sih belum se ekstrim itu ya mainin Iya sih, psikologinya. nggak kayak incantation sih. Lu dibawa banget gitu. 2. Apaan? Gue suruh penonton itu ikutin baca mantra. Kedua, Ah lu basi itu banget. satu dulu, tahan dulu. Ya, tandanya Kedua, kalau ada lagi film kayak gitu ya, ini mah ngopi incantation. Oke. Kedua, buat sebuah aktivitas ritual. Oh yang bener-beneran di film Ritual, iya. gitu. Di dalam scene film Di ya dalam kan? scene film. Iya. itu. Sama kayak incantation Iya, ya. pasti ada gue di situ. Gue bener-bener buka di situ. Biar semuanya Terus terasa. ternyata lu jadi setannya. Enggak, Iya. karena gini loh, logikanya ya. Kita pas nonton, kita DA aja ya, kalian udah nonton DA berkali-kali juga kan ya istilahnya. Itu tuh beberapa orang yang sensitif ataupun yang indigo juga ngerasain loh setiap konten kita kalau lagi kemana gitu kan. Ada energinya. Ada sih. Bisa kayak Bisa, gitu dulu Bang. ke film juga bang. Ada sebuah diaplikasikan. ada pelajaran dulu waktu dulu sebuah ritual yang bisa apa ya? Radiasinya berapa meter gitu. Bisa nyampe tuh ya. Sampai. Sama satu lagi, ini dulu ya kalau dulu ya. Karena kan gue juga dulu sempat bidang gue di PH juga lah, gitu kan production house. Waktu emang lagi horor lagi booming, itu tuh ada konsep di mana salah satu yang memikat daya tarik astral di bioskop juga untuk untuk datang gitu kan, ada aura tertentu gitu. Itu adalah dari segi scoring atau musik juga. Contohnya dulu ada film dari Risa Saraswati, bener ya, Karisa ya. Nah, Risa Saraswati dulu film pertamanya tuh apa sih dulu tuh yang booming banget? Danur, betul Iya, banget. Danur. Dengan Abdi teh ayeuna na 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 na. Pernah denger nggak? Iya. Ya kan? Nah, itu dulu sebelum gue ketemu kalian lah ya, di beberapa teman-teman gue memang indigo juga, itu tuh ngerasa dengan alunan musik seperti itu tuh kadang-kadang juga sedikit manggil, apalagi dengan lu fear ketakutan juga, itu akan makin memperkuat. Kayak ada kabut-kabut gimana biar istilahnya yang memang astral di situ jadi malah ngumpul di situ. Itu bener nggak? Bisa, musik itu juga termasuk bisa mengaplikasikan. Suges, itu jatuhnya suges. Oh, lebih ke suges ya? Iya, Masuk ke suges kita gitu ya, Masuk ke penontonnya. suges kita ketika kita takut, nah di situ baru para dedemit itu mencoba-coba untuk menakut-nakuti. Iya. Tapi ada beberapa nada yang mungkin Mas Willy lebih tahu daripada gua nih. Itu dia baru Nah, ada dua konsep tadi suges seperti yang gua sama Jason jelasin. Kedua ada beberapa nada yang memang pemanggilan.
Emang ada. Mungkin Mas Willy lebih ngerti. Pemanggilan tuh yang lo tahu kayak gimana sih bang? Kan kalau Lingsi Rongi sebenarnya enggak kan? Yang seru Tapi karena suges kita udah mengarah ke arah pemanggilan, jadinya jatuhnya manggil. nada. Lebih ke intonasinya. Intonasinya. Kan kalau Bukan lirik ya, kita ngomong lirik ya. Sebenarnya sorry kalau gue nada. potong. Kan kalau Lingsi Rongi itu sebenarnya lagu aslinya adalah bukan lagu horor kan? Itu adalah lagu yang diciptakan oleh gue lupa siapa sih. Gue takutnya ada perubahan bang. Gue takutnya ada perubahan dari zaman dulu sampai sekarang. Kan nggak ada yang pasti kan. Betul. Di nada tersebut. Nah di nada itu yang gue agak rancu. Kenapa di saat gue pernah eksperimen. Ini kita ngomong nada ya, bukan lirik dari lagu itu. Nah pas nada itu gue play di sebuah tempat yang kategori yang ya agak berkategori hutan dikit ya. Konten kita yang dulu kali bang. Mungkin ya. Gue lupa. Ingat gak sih yang kita nyetel Lingsi Rongi, Gloomy Sunday gitu kan? Lanjut. Ya, gue ngerasa kayak mereka itu terpanggil. Pas dia terpanggil ada sebuah ekspresi perasaan dari jin dan iblis tuh kayak seolah-olah kayak mereka kayak pengen diajak main gitu loh. Seolah-olah kita ngeplay lagu itu tapi maknanya adalah ada manusia yang pengen ngajak main gue nih. Tapi mainnya kategori kayak kejahatan gitu loh. Wah, ayo nih asik nih. Itu yang gue rasain dari segi di saat si iblis atau jin ini mendengar musik itu mereka memaknai bahwa manusia ini akan mengajak kita main tapi dari segi kejahatan. Sorry, gue mau ralat. Gue dapat bocoran lagi. Apa tuh? Siapa sih yang ngasih bocoran terus nih? Serem banget. Mungkin agak berbeda dari Bang Adam. Pertanyaannya kan bisa nggak lagu itu? Apa tadi? Musik lah, scoring atau lagu gitu. Untuk lebih dapat magicnya di sana. Jadi kayak magic ada tuh ya menambah kehororan tersebut dan ada unsur magicnya juga, ada unsur energi lah. Gue mikirnya terlalu jauh. Jawaban kalau itu sih bisa, tapi kita bawa lebih jauh lagi ya. Ntar gue izin dulu nih. Kayaknya nggak boleh ya Kiris, ini info sensitif banget sih. It's dangerous sih. Gak apa-apa lah. Kalau terlalu sensitif nanti cut aja. This is dangerous, tapi coba dulu ya. Ya tentu aja ada produser di sini mau kerja sama kita kan. Nggak bisa. Kan buat film horor ya. Jawabannya. Sampai titik tertentu nggak bisa musik untuk membuat orang lebih tertarik dan masuk ke energi kubu kiri. Kenapa? The point is orang harus trance dulu, baru bisa masuk ke kubu kiri. Apalagi orang yang very logical. Stop, lu terlalu masuk, minggir. Oke, nah terus? Ini siapa sih? Nggak tahu. Nah. Kalau ada 1 orang trance, oke. 2 orang trance, lebih baik. 3 orang trance, lebih bagus lagi. Imagine kalau lo ada 10 orang trance. Nah, makanya ada musik-musik tertentu yang diputar untuk membuat orang tuh trance. But then, ini kuncinya. Ketika human itu memakai suaranya, itu trance-nya menaik berkali-kali lipat. That's why gue mikir kan, tadi dapat bocoran. Kalau musik bisa nggak membawa sampai level maksimum ke kubu kiri? Jawabannya nggak bisa. Tapi bisa membantu sedikit kan? Harus tetap chanting dari human. Oh. Kenapa? Ketika human chanting, itu human nggak akan sadar bahwa itu suaranya dirinya sendiri. Kalau udah trance ya, atau disusupi dengan kubu kiri. Gila, ini gue nggak tahu bocoran dari siapa. That's why ketika ada 20 orang berchanting, mereka sampai merinding gue. Sampai ketika ada 20 orang chanting, itu mereka nih kayak kerasa itu suaranya sendiri, whatever lah ya chantingnya. Tapi di situ si kubu kiri yang punya akses terhadap energi mulai mensinkronisasikan. Contohnya incantation ya. Contohnya incantations. Jadi gua rasa musik hanya bisa sampai tahap tertentu. Tetap kalau mau ekstrim itu human chanting. Ya samanya jatuhnya ya kayak incantation banget ya, udah nyuruh kita chanting juga lagi bangke. Sebenarnya aku pernah dulu belajar musik Nusantara. Itu lagu-lagunya ya seperti itulah. Apa hubungannya? Nadanya Ada. sebenarnya lebih ke arah liriknya sih. Liriknya bertujuan untuk pemanggilan. Itu yang sampai gue muntah ya? Iya, Iya. Jasin muntah waktu itu. Lagu apa tuh? Lagu Ingat nggak? aku nggak ingat karena itu kan lagu-lagu daerah. Nadanya? Ingat gak? Enggak, tapi mirip-mirip yang kayak tadi Kak Bau nyanyiin, cuman agak lebih. Bukan sih, terus udah gitu ada yang kayak gitu, tapi ada juga yang ritual-ritualnya cowok-cowok gitu yang nyanyi. Terus udah gitu cowoknya bilang kayak syaiton gitu, kemari syaiton kayak gitu-gitu. Terus kayak bikin perjanjian. Ada beneran. Terus aku auto enek gitu. Awalnya kita nggak tahu ya liriknya artinya Iya, apa. nggak tahu. Terus dijelasin sama guru musik Nusantara kita, itu arti liriknya apa-apa aja. Kita kayak ya pantas. Sebelum itu kan gue udah bilang kan, ini udah nggak enak nih, udah nggak enak. Padahal sebenarnya
lagunya tuh lirik daerah gitu. Kita nggak ngerti itu apa, tapi tetap menarik. Jadi balik lagi ya, di nada-nada tertentu dan apalagi kita makin tersugesti. Contohnya Apalagi diniatin. Apalagi gini loh, contohnya kayak lagu Nina Bobo. Ini kan udah jadi kayak gosip rumor ya. Sebenarnya itu lagu horor, tahu nggak? Nina Bobo. Nina Bobo, oh Nina, agak creepy gitu loh ya nggak sih? Terus apalagi ya contohnya cicak-cicak di dinding, mungkin kayak kalau kita ubah nadanya kan cicak-cicak di dinding. Nggak horor, tapi kalau cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Nah, itu balik lagi ke nada ya. Jadi bukan lebih ke arah pembawaan juga kali ya. Bener gak Bro Willy? Kalau menurut lu gimana sebagai dosen musik nih? Energi. Gue mikir 2 layer ya. Satu dari sisi musik, satu dari energi kubu kiri. Enggak, itu enggak benar. Menurut aku energi penyampaian dari orang tersebut. Yes. Karena ketika kita nyanyi, sebenarnya instrumen yang paling basic yang ada di dunia ini adalah vokal. Vokal. Iya, vokal mulut. Kenapa? Dan setiap instrumen apapun itu, bagi yang belajar musik ya, setiap orang yang belajar instrumen apapun itu harus bisa nyanyi. Bukan nyanyinya harus yang sebagai profesional. Kenapa? Ketika nyanyi kita mengeluarkan ekspresi emosi. Kita fokusnya di situ. Makanya kenapa ketika kita nyanyi suatu lagu gitu, ada niat energi. Misalnya niatnya supaya untuk lebih menakutkan, dark, energi dark side kita dibesarkan, ya terjadilah. Mungkin kembali ke niat kali Bang ya. Iya. Wah, kembali ke niat pemain musiknya. Cukup Willy. Gitu. Tapi lirik juga bisa mempengaruhi kalau konteksnya mantra ya. Iya. Beda. Kalau mantra ada beda lagi. Iya. Seharusnya mungkin makanya di incantation itu kan dijelasin diperbesar ya dari segi simbol. Terus kita disuruh ngikutin. Secara nggak langsung kita ngikutin dong. Walaupun kita dalam hati. Iya. Nah, poinnya di situ bisa dijual. Karena kalau kita nonton di bioskop nggak bisa di skip. Harus menikmati itu. Harus ngikutin. Harus ngikutin. Ya kalau di bioskop lu nggak bisa nge-skip bagian itu kan Bang. Itu gara-gara kita nonton di Netflix aja. Lu bisa nge-skip ya nggak sih? Aku nggak skip sih. Tapi aku fokus sama itu bacaannya beda sama bahasa Mandarinnya. Karena dia pakai bahasa daerah. Itu kan bahasa kunonya. Iya. Bahasa kuno ceritanya. Makanya aku fokus sama tulisan Mandarin kayak apa sih ini kok beda tulisan. Kenapa nih Bro Willy kayaknya dapat banyak informasi nih. Banget. Silakan, tapi kata Bro. Keris bilang cukup. Gua filter ya. Ini buat the clients. Kapanpun kita dan teman-teman Anda merasakan sebuah stimulus dari luar yang repetitif dan mulai taking control over you, run, lari dari situ. Karena gini Bo, analoginya gue nggak ngomong chanting, tapi ini konsep yang sama seperti kalau kita di night club. Ya, night club lah. I guess para pria dulu pas muda pernah ke night club, clubbing lah ya. Gue gak pernah, seriusan. Gak mungkin sih. Cukup gak sih gue? Serius? Tapi lu pernah lihat minuman kebakar kan? Ya pernah. Ya itu di mana lagi kalau bukan di night club, gue cinta juga. Di YouTube nonton. Di YouTube iya. Serius gue Oke lah, oke. Lu pernah gak Bang? Sumpah gue enggak sih. Malu-malu sih gue. Biasa kalau kayak gini kameramen bilang pura-pura polos anjir gitu. Enggak sih gue enggak pernah. Gue tuh nontonnya tuh yang live music gitu kan. Tapi ada yang nari-nari di atas panggung. Nah, oke, balik lagi ke konsep night club itu. Kita yang misalnya nih, gue kan nggak terlalu doyan dance on the floor gitu kan. Tapi orang yang, jadi kita yang di balik meja aja, misalnya nemenin orang minum, tapi kan musiknya kenceng banget tuh. Gue, itu salah satu tujuannya tau nggak apa? Supaya orang nggak bisa ngomong. Makanya ketika kita ngomong, apa? Hah? Mau pulang jam berapa? Sampai budek kan. Jarak segini aja susah ngomong kan. It's because itu lagu didesain supaya lu gak ngomong satu sama lain. Kenapa supaya orang gak ngomong satu sama lain? Supaya lu dengerin lagunya. Kenapa supaya lu dengerin lagunya? Supaya semua gelombang otak humannya synchronized. Kenapa supaya synchronized? Supaya gampang untuk mengkontrol crowd. Nah gue gak tahu science-nya behind this. Tapi gue yang di meja aja yang lagi gak ngajak ngomong ataupun gak dance, kadang badan gue bisa asik juga ya ritmenya, ikut goyang sendiri kan. Imagine itu kalau terjadi di chanting juga. Lu sebagai penonton, you feel the vibration and energy. Konsep chanting dan konsep night club gue rasa sama, hanya saja beda tujuan dan beda kepentingan. Yang satu hard selling, ada unsur profit bisnisnya, ya mungkin ada kubu kiri. Yang satu murni ritualistik gitu. Jadi sekali lagi, ketika the clients ataupun siapapun merasa di sebuah situasi, lu ngerasa ada stimulus eksternal yang repetitif, yang berulang-ulang, dan lu mulai merasa kayak ikut ke bawah, run, lari dari situ. Karena you lose yourself. Kalau itu dalam kategorinya bukan spiritual religi ya? Apapun men, lu nggak mau lu dikontrol oleh crowd, would you?
Do you want it? Sorry nih kalau agak terlalu agamawis ya. Ah. Gue juga waktu di pengajian gue gitu kan, zaman dulu kayak kita kan zikir. Beda. Kalau lu emang udah niat kan beda. Iya. Ibaratnya orang yang datang ke ritual satanik kan emang lu udah niat gitu loh. Oh, ini walaupun ritual keagama, it's okay, jalanin aja juga. Iya, kan, karena lu emang niat kan. Misalnya lu zikir lagi itu kan juga repetitif gitu kan. Dan gue juga ikut goyang jadinya. Misalkan. Betul, tapi kan niatnya untuk berdoa gitu. Oh, berdoa lain sih. Berdoa juga ada trendsnya, tapi kan arahannya ke kubu kanan. Tandanya emang saat kita apa ya? Ibadah pun itu masuk trends loh. Masuk sebenarnya. trends. Tapi dalam good way. Iya, lah sekarang lu kalau misalnya lagi jalan-jalan di pasar atau jalan di mall gitu, terus lu ngerasa kayak kok gue ngerasa ikut. Hey guys, hari ini suasananya kok nyaman banget gitu ya, gara-gara musiknya. Terus lu nggak pengen keluar dari mall, kayak ke bawah aja berjam-jam, be careful. Ya gue nggak bilang mulai satanik, tapi itu artinya you lose control of yourself. Dan itu adalah the worst thing pada human yang terjadi. Mungkin termasuk kalau kita mau menelaah konten kita yang dulu-dulu, opening dari Travis Scott. Oh iya, iya nggak sih? Dibuat sengaja dia low dulu kan? Iya nggak sih, kayak ngebuat diri kita tuh kayak lebih trends. Ya nggak sih, inget gak sih? Iya. Ya kan? Apa tuh kalau nggak salah bunyi ning atau apa gitu, inget gak sih? Pas mau opening tuh berapa lama, berapa sekian detik gitu. Pas mau nunggu konser ya, kalau nggak sih? Ya kan di setelnya lagu itu gitu kan? Ya termasuk lagu-lagu low lah ya istilahnya, low apa sih, low frekuensi ya. Low frequency. Ya kan sekarang makanya musik hip hop dan R&B juga kalau katanya Kanye West itu udah ada kayak frekuensi yang hitsnya gitu loh, yang pasti bakal lagu ini hits gitu loh, atau gampang masuk ke benak dari para pendengar gitu kurang lebih. Nah, ada lagi Bro Willy? Cukup dulu. Oke, jadi mungkin buat masukan buat Joko Anwar, Pengabdi Setan ketiga coba deh tambahin chanting. Waduh. Kok sesat ya? Kok kesana arahannya? Ya biar lebih mantap. Harusnya Bang, mereka ngajak kita kolaborasi itu baru bener Bang. Gitu loh. Kita bikinnya sebuah film-film yang gimana, yang bagus banget lah. Betul. Tuh, yang Toto kerasukan semua di bioskop. Semoga Joko Anwar denger ya. Iya, Toto banyak kerasukan. Joko Widodo. Waduh. Pak Jokowi kan mau ngajak kita biar 3 periode. Lo salah. Oke. Sampai mana tadi? Oh, gimana? Ada lagi nggak momen-momen di Pengabdi Setan 2 nih dari segi energi yang kalian rasakan? Nggak ada, cukup just it itu doang. Ya nggak nonton, nunduk aja deh. Mas Bel, lu nonton kan? Lu nonton, gue nggak nonton. Tapi ruang sempit itu juga ya kegelapan ya, itu menambah kita jadi suges Bang ya. Suges itu bisa jadi mengundang juga nggak sih Bang? Contohnya gue habis nonton Pengabdi Setan, gue pulang-pulang ngerasa ketakutan ya, itu juga termasuk suges lah ya. Bisa. Tapi itu kan unsur yang tidak disengaja juga lah ya, dalam artian tidak ada energinya juga. Itu lebih ke dari manusia person itu sendiri, bener nggak? Biasanya untuk orang-orang yang lemah mental aja sih. Oh, lemah mental. Balik lagi, jangan lemah mental deh. Kok gue dulu nonton Pocong Mumun di Indosiar ya kalau salah ya? Takut. Tuh ngambil anduk siang-siang bolong ngecek takutan ya. Karena sudah saja sekarang. Iya, waktu kecil lemah mental, udah gede lemah Oh salah ya? Kok ini reaksi apa ya? Lin gimana dong? Ya nggak usah bodoh. Tanggepin dong, Ay. Ya kenapa? Emang urusanku. Gak guys, bercanda. Oke, sampai mana lagi tadi? So far itu aja, ada lagi nggak? Ya sama ini sih mau kasih saran ya. Tadi yang berkorelasi juga dengan Kak Willy, yang tadi Kak Willy bilang kalau lo udah ngerasa kita udah ke take control sama suatu situasi, run gitu kan. Nah, aku juga mau nyaranin buat teman-teman yang lagi nonton film horor terus ngerasa kayak udah ketakutannya tuh sampai takut banget, misalnya kayak sampai keluar keringet dingin gitu. Ya contohnya begini, itu defense aja. Jadi di hati itu defense aja. Biar apa? Biar nggak lemah, biar nggak gampang masuk. Maksudnya energi negatif. Ada roti. Ya udah sih tadi. Itu aja, pas roti-rotinya tadi lagi jalan. Dasar. Oke, ada lagi Bang tambahan dari lo? Ketawa-ketawa aja Kak Adam, gak apa-apa. Gue kan gak nonton. Sini gue yang nanya. Jadi Bang, gimana menurut lo yang pas kejadian di lift itu Bang? Oh, atau yang rumah Pak RT-nya tuh, gimana tuh? Kan ada foto-foto tuh. Pus lo. Siapa tuh juga Pak RT-nya tuh siapa ya? Iya, sampai sekarang gue juga Kok kasihan sih Kak Adam? Pak RT jangan-jangan yang di Pak RT itu sebenarnya gue.
biar selesai urusannya, biar selesai. Berarti itu gue. RT-nya si suami istri yang terakhir itu kali ya. Bisa jadi ya. Iya, Itu kayaknya dia kepala sataniknya deh sebenarnya. Iya kayaknya segitu. Tapi kita kalau ngomongin satanik ya bang, satanik di Indo ada nggak sih bang? Ada lah, dong, ada pasti. banget. Ada. Nah, lu pernah mencium bau-bau kayak ritual yang jelas nggak, tapi tidak terlihat gitu? Dalam artian gini, tersirat tapi tidak tersurat. Jadi ada di media tapi semua ini ritual nih. Kalau pengikut beberapa gue tahu sih. Ya, Bukan orangnya, jangan ngomongin persen, kegiatannya yang terlihat di media mungkin. nggak ada, tapi ke personal ada sih. Kegiatan kayaknya ditutup banget. Tutup banget. Iyalah, mau pemerintah grebek apa? Iya, personal sih. Itu yang dulu ingat gak sih ada MC yang dibawa ke rumah di Pondok Indah? Ingat gak sih yang katanya harus malah ritual satanik di situ atau apalah, gue lupa deh. Sempet tuh pengen kita jadiin konten tapi kayaknya nggak jadi deh. Pengabdi roti. Udah error nih. Tapi ingat gak sih guys, ada berita kayak gitu kan? Tapi sekarang ya beritanya udah entah berantah kemana. Enggak, Terlalu enggak tertutup inget sih. Kayaknya belum pernah denger juga deh. Nanti deh aku coba cek juga. Ya ada apa boleh. enggak. Kalau Aileen sebagai Bunda Satanik Indonesia enggak? Sejak kapan? Bukan bunda dari BSI, BSI, Bunda Satanik Indonesia. Saranku sih jangan terlalu percaya ya yang ada di film. Misalnya hantunya gitu. Ganggunya Bukan seperti jangan itu. terlalu percaya, jangan percaya apa yang di film. Di film itu bohong semua di film. Iya sih benar, itu maksud aku, jangan terlalu Ya percaya. enggak juga sih, tapi kan tetap aja rasa horor itu memberikan kesan yang lebih mendalam. Makanya cobalah produser-produser gitu kan, nanti itu aja Detektif Asar ngebuat film, itu kan hot banget. Oh, kita bikin satu bioskop kerasukan. Kayaknya menurutku ya film horor yang terseram itu film horor yang bener-bener kelihatan kayak real, yang gimana ya? Aku pernah nonton satu film gitu sih. Sebenarnya, iya. Nah film ini namanya kalau nggak salah Veronica deh di Netflix. Oh, oke. Nah itu film itu tentang ritual Ouija gitulah, semacam itu. Belum nonton tuh, boleh ditonton. Itu keren banget sih. Jadi di akhir-akhir itu baru kelihatan musuhnya siapa. Padahal di tengah-tengah itu dari awal sampai tengah itu kayak ada trouble terus gitu loh. Tapi di ujung-ujungnya, Begitulah. iya di ujung-ujungnya baru ada. Tapi emang bener sih ya, banyak film barat itu tuh unsur kentalnya ada juga sih. Kayak gue kemarin baru nonton film di Disney Hotstar juga tuh, film apa ya gue lupa deh. Nih kadang kalau mau linknya nih. Disney Ini seru Hotstar itu namanya apa sih? Pokoknya intinya dia kayak Dan- mirror ya atau apa ya? Gue lupa deh. Veronica. Kalian nonton deh. Itu cerita asli. Veronica tuh cerita asli. Jadi dia adalah salah satu bukan salah satu sih, lebih tepatnya satu-satunya kasus yang ada di Spanyol. Ini correct me if I'm wrong ya. Satu-satunya kasus yang ada di Spanyol yang supranatural yang akhirnya masuk ke meja pengadilan. Oke, nanti kita bahas. Karena Spanyol juga pun itu juga itu kan apa namanya, salah satu unsur sataniknya kuat juga di sana. Iya. Latin. Ya nggak tahu sih ya. Kenapa sih bang? Iyain aja deh. Takut dia Sama lagi gue juga, gini ternyata ya. beneran. Iya. Ternyata beneran. Lu mau gue kasih spoiler nggak? Tadi gue mau begitu, tapi gue bingung lupa apa ya. Tadi gue melanjutin yang kayak lu pernah mencium bobo satanik gak? Gue pengen bilang banyak di supermarket satanik vinegar. Balsamic. Berat nih. Gue agak ngolah dulu nih. Kayaknya udah pada error deh, kelaparan kali ya. Spanyol itu. Spanyol itu apa? Seperapatan Ancol. Separuh nyolong. Separuh nyolong. Ini Spanyol banget sih, Bang. Apa sih bang? Lanjut. Apa? Oke lanjut. So itulah ya review kita dari mungkin Pengabdi Setan 2 lah ya. Sebenarnya nggak banyak karena tapi overall filmnya bagus buat kalian belum nonton. Boleh nonton juga, tapi kita rekomendasi untuk nonton yang pertama dulu ya kan. Jangan lupa baru nonton yang kedua, lebih bisa meresapi dan tahu karakter-karakternya dan plot-plotnya yang diberikan oleh sang storyteller juga di situ ataupun Joko Anwar sebagai sutradara di sana. Overall bagus, semoga film Indonesia juga semakin bagus ke depannya nanti. Ya, amin. Biar nggak kalah juga sama luar dan ya kayaknya gue lihat industri film di Indonesia udah mulai terangsang lebih baik lagi sih. Bahasanya bisa diganti gak, Bang? Iya, lagi dong. Karena semenjak pandemi kan drop banget industri film ya kan. Tapi sekarang udah mulai makin lama makin banyak lagi. Terutama KKN bisa sampai nembus 9 juta, itu luar biasa banget. Ya, tonton aja nanti Detektif Astral buat sebuah film Harus, itu cita-cita gue. harus. Ya semoga sih. Ya kita lihat aja nanti. Tapi sekali lagi terima kasih buat kalian semua. Terima kasih buat Dea, tim Dea.
Dan buat kalian jangan lupa untuk like, comment juga subscribe. Jangan lupa untuk follow Instagram kita dan jangan lupa untuk ikutin noise kita di jam 7 malam setiap hari Kamis. Setiap minggunya pasti ada. Dan jangan lupa juga untuk di Discord channel kita. Sampai jumpa dan sampai jumpa di konten kita selanjutnya. Salam detektif asal menguak hal misterius dengan cara khusus. Sampai. By the way, kamu ini